Ya, kita masuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, hari ini kita masuk di perekonomian Indonesia dengan materi hari ini pertanian. Ya, kenapa saya selalu bahas yang seperti ini? Karena apa yang terkait dengan masalah perekonomian, berat perekonomian ini, masalah uang masuk dan segala macam itu tetap kita ambil dari seluruh sektor yang ada di Indonesia. Seperti semalam kita bahas investasi segala macam, ini kita bahas masalah pertanian. Pertanian ini kalau di pulau-pulau Jawa itu merupakan komoditi utama, pemasukan utama bagi mereka. Jadi kontribusi pertanian ini terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional itu ekspansi dari sektor-sektor ekonomi lainnya sangat tergantung pada pertumbuhan output di sektor pertanian. Jadi ekspansi jadi pemasukan dari sektor-sektor lain, ya, dari sektor manapun tetap tergantung dari pertanian. Kita ambil contoh misalnya Bulog, ya, Badan Urusan Logistik. Dia kan modal utamanya pertanian. Dia punya departemen sendiri Bulog. Dia punya kementerian sendiri, ya kan? Nggak Kementerian Ekonomi dia, nggak Kementerian Perekonomian, Ekonomi Kreatif dia. Dia masuk ke Kementerian Pertanian misalnya Bulog. Nah, ini kan penyedia pangan, tapi kan dia kebutuhan utamanya beras, komoditi utamanya beras, ya, beras Bulog itu tuh ambil ke pertanian, ya. Gimana penyedia pangan peternakan, mereka juga ambil ke petani-petani sapi, kambing, ya. Jadi semua keterkaitan, ayamnya gimana sekarang komoditi kebutuhan ayam dari sektor telurnya, ya. Untuk Kota Medan aja berapa ribu satu butir untuk seluruh pulau Sumatera Sumatera Utara ini, ya. Jadi sekarang petani-petani ayam itu sangat amat maju sebenarnya mereka. Cuman kan sekarang dilemanya apa kalau dari sektor pertanian ayam ini? Jika mereka menjual telur terus, nggak ada regenerasi nih ayamnya. Ayam ini paling lama mungkin 2 atau 3 tahun udah berhenti bertelur. Ataupun kalaupun bisa bertelur, telurnya cuman untuk konsumsi, nggak bisa ditetaskan, ya. Jadi itulah karena permintaan telur juga banyak, mereka harus menyiasati. Kalau kita sebagai petani-petani peternak telur ayam petelur gini, kita juga harus pandai-pandai. Misalnya jumlah ayam kita ada 1000 ekor, ya, 900 biarkan untuk petelur, ya, 100-nya bikin ke pengembang biakan, ya, dikawinkan, ditetaskan. Jangan kita cuman ya untuk itu aja. Sama kayak kita sebagai petani sapi, atau nanti ada keinginan buka usaha pertanian sapi, ya. Jangan kita tergiur karena setiap tahunnya saat hari raya Idul Adha harga sapi naik, kita jual terus. Kita nggak memikirkan regenerasi bagi sapi-sapi kita, ya. Ingat, kita petani, kita bukan pebisnis, ya. Kalau kita tinggal di Jawa, boleh cek di YouTube, banyak tuh di YouTube ada pasar hewan. Setiap 2 minggu sekali ada pasar hewan. Jadi kalaupun kita istilahnya kehabisan bibit, kita pergi ke pasar hewan, ambil bibit pedet. Pedet itu anak sapi. Itu 3 juta
3 juta, 3,5 juta dapat pedet. Bisa. Kalau kita di sini, di Pulau Sumatera, di Medan, di mana ada pasar hewan? Pasar hewan kalau yang di Jawa memang isinya sapi sama kambing, lembu sama kambing. Hidup, bukan mati. Ya, lembu, kambing hidup. Jadi kita transaksi hewan hidup. Ada yang pedet, ada yang indukan lagi hamil. Ada dijual di sana semua. Tergantung kita gimana. Ya, kalau kita yang di Pulau Sumatera ini, kita kan nggak ada itu. Kalau kita mau belanja ke Jawa-Jawa sana, oke lah bisa. Cuman kan biayanya. Transport. Bisa. Kita ambil satu truk pengangkut hewan yang bisa muat misalnya truk isi 20, tapi kita cuma bisa isikan 10. Karena perjalanan jauh nggak boleh itu truk penuh, bisa mati hewannya. Ya kan? Dia harus diisi setengah, kita masukkan ke kapal. Sebentar. Kalau naik apanya? Kalau kita ambil kapal cuman untuk kita, ya udah kita berhentinya di Belawan misalnya, nggak terlalu jauh, bisa. Cuman kan biayanya, ya. Kalau waktu itu sebentar, bisa misalnya 2 hari udah bisa sampai ke Medan lagi, bisa lah. Kalau kita yang jemput sendiri, bisa. Cuman kan biayanya. Makan di dalam motor itu. Mobil naik ke kapal kan ditimbang berapa, ya. Timbangnya timbang sekaligus isi-isinya, sapi-sapinya berapa, ya. Kalau kisaran bus antar kota antar provinsi itu kayak ALS segala macam, itu kalau naik eksekutif itu sekitar 2,50 juta eksekutif, kapalnya eksekutif. Busnya naik ke kapal eksekutif 2,50 juta. Kalau eksekutif itu kita bebas, penumpangnya pun mau turun mau kemana aja bebas, mau tidur di kapal pun bebas. Kalau naik yang reguler itu sekitar 1 sampai 1,5 juta, ya. Tapi kalau misalnya bus ALS biasanya naik di reguler, karena kan tiket kita pun murah kalau mau ke Jawa, ya. Jadi pikirkan itu, misalnya lah 1 juta, naik kapal 1 juta, minyaknya berapa, ini harus kita akomodasi. Jadi kalau pertanian di Sumatera Utara ini lebih kepada pengembangbiakan. Makanya kebutuhan daging tidak tercukupi, ya. Kebutuhan daging tidak tercukupi. Jadi sangat ada peluang untuk kita yang memang memiliki modal untuk bertani, misalnya bertani sapi, tinggal cari tanah, bikin kandang, kita ternakkan dari peternak kita, ya. Kalau setiap peternak itu biasanya memang selalu orang itu memberikan kunci bahwa harus ada minimal 5 pasang, itu nggak boleh dijual. 10 ekor nggak boleh dijual. Lain hal kalau memang di Medan ini sudah ada kawin sunti, ya. Beda ya. Kalau di Jawa ada kawin sunti, nggak perlu jantan, dia bisa punya anaknya sehat. Jadi diambil bibit dari jantan, disuntik ke betinanya. Ada tuh, kalau mau cari di YouTube pun ada, cara-caranya ada. Lanjut, kita di negara agraris seperti Indonesia, pertanian berperan sebagai sumber penting bagi pertumbuhan permintaan domestik bagi produk-produk di sektor ekonomi lainnya, ya. Misalnya kontribusi pasar, kan. Jadi kita kan kalau di Medan ini atau di Kota Medan atau Provinsi Sumatera Utara ini khususnya, ya, komoditi investasi itu lebih banyak di pasar, ya. Jadi apapun hasil pertaniannya jatuhnya ke pasar. Nggak ada kita masyarakat beli di petani langsung, kecuali memang jarak antara rumah kita
dengan sawah, dengan kebun orang dekat. Kita langsung ke sana, Pak bisa beli kangkung ya? Kasih. Pak bisa beli kol ya? Kasih. Atau kita bisa dekat ke kandang ayam, Pak bisa beli telur ya satu peti? Kasih. Tapi kalau memang rumah kita nggak sebelah mereka, kita berarti komoditinya di pasar, ya. Di situ ya lengkap. Makanya di sektor pertanian ini masuk ini semua hasil-hasil pertanian, peternakan, ini masuk ke mereka semua, dikelola, dijual lagi dengan harga yang pasar yang udah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, khususnya pemerintahan daerah. Jadi kita pun jualan nggak bisa sembarangan. Kita lihat harga komoditi pasar yang ditetapkan oleh pemerintah, wali kota misalnya. Untuk daging 1 kilo berapa? Untuk telur 1 kilo berapa? Telur selalu dibikin tuh 1 kilo. Kalau 1 kilo tuh kalau yang ukuran kecil atau menengah itu sekitar 14 atau 13 butir. Nah, jadi disitulah bisa kita terka berapa kita jual harga kita untuk di pasar, biar nggak terlalu tinggi. Karena kalau kita jual cuma di rumah atau di lingkungan aja, itu tergantung harga di sekitar situ berapa. Ya, karena kita kalau dalam menjual ini pastinya melihat harga sekitar, nggak mungkin seenak-enaknya. Kecuali kalian tinggal di satu pemukiman yang kalau mencari kede itu susah, ya. Kalau mencari istilahnya Indomaret susah, Alfamart susah, kede-kede kecil susah. Kayak misal contohnya di Papua. Jadi di Papua itu Indomie aja bisa 20.000. Kenapa? Karena di sana nggak ada pabriknya, mereka impor dari Jawa. Sayur aja bisa 5.000. Kita di sini sayur 2.000 ada seikat, ya kan? 2.000, 3.000 ada. Telur satu butir kita bisa 1.000, 2.000. Sana bisa mungkin bisa 10.000, ya. Karena sangat Saya suka nonton video-video kayak gitu, daerah-daerah gitu, menambah pengetahuan kita, kan? Jadi sebagai suatu sumber modal untuk investasi di sektor-sektor ekonomi lainnya, selain yang disebutkan tadi, jadi menurut teori penawaran tenaga kerja yang tidak terbatas dari Arthur Lewis dan telah terbukti banyak luas dalam proses pembangunan ekonomi yang terjadinya transfer surplus dari pertanian atau pedesaan ke industri dan sektor-sektor pertanian lainnya. Inilah kan terbukti bahwa ada kemajuan. Jadi ada kemajuan antara transfer atau distribusi barang dari pertanian ke pabrik-pabrik. Ya. Jadi pabrik-pabrik ini kan dapatnya dari pertanian juga. Ya. Kalau nggak ada pertanian, nggak ada Indomie. Dapat dari mana Indomie bahan bakunya? Dapat dari mana dia garam untuk bikin bumbunya? Dapat dari mana dia tepung untuk bikin mie-nya? Ya kan? Dapat dari mana ada cabenya itu? Cabenya dari mana bikin cabai bubuknya? Bikin cabai bubuk pun kan ada cabenya juga. Berarti dengan kata lain bahwa pertanian inilah modal utama masyarakat kita. Ya kan? Pertanian. Apa ikan dibutuhkan? Kebutuhan. Kalau nggak ada petani ikan, dari mana ikan sarden itu bisa dapat ikan? Ya, perusahaan sarden itu dari mana dapat ikan? Kan dari peternak juga, petani peternak perikanan. Makanya jangan dipikir orang-orang seperti itu kecil. Justru orang-orang seperti itulah yang besar, yang membesarkan Indonesia. Ya kan? Coba mereka semua stop.
kita mau makan apa? Kalau mereka semua stop, nelayan nggak mau lagi ngelaut, ya kan? Petani nggak mau lagi bajak sawah segala macam, udah nggak mau. Makan apa? Ikan nggak ada, telur nggak ada, beras nggak ada, kan nggak mungkin. Berarti kan eh, ada keterkaitan antara kita dan kebutuhan kita dari mereka. Walaupun kita memang beli, tapi kalau dalam sistem ekonomi ada uang kita beli tapi nggak ada barangnya, apa gunanya uang kita? Ya kan? Ya, ada uang kita nih, uang kita banyak ratusan juta, tapi nggak, kita tinggal di tengah hutan. Untuk apa uang itu? Kan nggak manfaat uangnya. Iya. Kecuali kita ada uang ratusan juta, kita tinggal di tengah kota hebat. Enak, nyari apa aja gampang, ya kan? Ya. Kalian di tengah hutan, uang pun banyak. Kalian pesan Gojek pun nggak ada Gojek yang mau ngantar ke sana. Nggak nyampe pun aplikasinya. Nggak ada sinyalnya. Itu yang harus diapakan kan? Jadi sebagai sumber penting bagi surplus neraca perdagangan atau sumber devisa, baik lewat ekspor hasil-hasil pertanian maupun dengan peningkatan produksi pertanian dalam negeri, menggantikan ekspor, menggantikan impor dari luar negeri. Kan jadi memang saat ini seperti kata Presiden Jokowi yang lalu, dibutuhkan peningkatan ekonomi supaya kita pertanian, peternakan segala macamnya. Supaya apa? Supaya kita nggak lagi ketergantungan dengan impor dari luar negeri. Ingat, kita sapi masih impor dari Australia. Ya, masih impor. Pemenuhan daging sapi masih impor. Kenapa kita nggak, sebagai bangsa Indonesia, nggak berpikir 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, gimana caranya supaya kita nggak impor lagi? Kan? Gimana caranya antara memenuhi kebutuhan daging nasional Indonesia dengan produksi peranakan sapi ini dapat berjalan lancar. Ya kan? Mana sapi yang mau diperanakkan, mana yang mau dibuang ke pasar. Mana kalau kita menjadi petani itu, kita bikin target misalnya 1 bulan kita bisa buang misalnya 20 lah untuk pertama, 20 sapi ke pasar. Dengan catatan kita seimbang. Seimbangnya gini, ya. Jadi dari modal awal kita misalnya ada 50 besar, 20 sedang, 20 kecil sapi itu, gimana dari 50 ini dibuang 20 ini udah naik, 20 sedang udah naik ke besar, yang 20 kecil naik ke sedang. Jadi nanti yang kecil ini digantikan dari induk-induk yang lagi hamil, keluar lagi. Makanya tadi saya bilang ada 5 pasang atau kalau bisa 10 pasang. Jadi dia seimbang. Jadi kita bisa buang 20 ekor. Jadi berkesinambungan. Kita rutin buang tiap bulan 20 ekor. Jadi kita produksinya pun harus ada pemasukan dan pengeluaran itu pun. Kalau kita tiap bulan, maka pemasukan bibit-bibit segala macam itu juga tiap bulan. Harus itu. Jadi kontribusi yang dibutuhkan dalam devisa ini yaitu yang pertama, kontribusi produk dapat diartikan sebagai ketergantungan sektor-sektor lain seperti industri dan jasa dalam melakukan ekspansi perluasan usaha terhadap pertumbuhan sektor pertanian. Kan? Ini kita lihat Gojek, Grab, Shopee segala macam
ya kan? Mereka bikin layanan antar makanan, kan tetap ada pada penjual makanan. Penjual makanan juga membutuhkan dari sektor pertanian dan peternakan. Tetap ada berkesinambungan. Jadi apapun sektor usahanya tetap balik ke pertanian peternakan. Ya kan? Oh, saya kerjanya di Grab. Kalau Grab nggak ada restoran yang buka, apa mau yang kalian kerjakan? Penumpang aja kan? Nggak mendukung pertanian dan kebutuhan konsumsi kan? Cuman penumpang aja sama paket, sama barang. Nah, yang kedua ada kontribusi pasar. Pasar menjadikan sektor pertanian merupakan sumber penting bagi pertumbuhan permintaan domestik bagi produk-produk dari sektor ekonomi lainnya. Ya, kontribusi pasar ini itulah dari tadi penyedia jasa, dia harus melihat pasarnya. Kalau pasar makanan yang kita cari, tawarkan restoran-restoran untuk ikut bergabung, dibantu penjualannya. Ya kan? Dibantu penjualannya, ikut bergabung dia ke dalam, sehingga ada perputaran di situ. Ya. Jadi sistem manajemennya itu dia lancar, jalan, berputar terus. Ya, terjadi perputaran. Ada kontribusi faktor-faktor produksi yang merupakan sumber modal untuk investasi di sektor-sektor ekonomi lainnya. Di mana dalam proses pembangunan ekonomi terjadi transfer surplus tenaga kerja dari pertanian ke industri dan sektor-sektor perkotaan lainnya. Ya, ini juga yang ditakutkan di masa depan dengan semakin hilangnya generasi-generasi penerus dalam pertanian. Ya kan? Karena banyak gini, petani-petani kita merasa udah mapan, nyekolahkan anaknya dengan harapan dapat membangun desanya lagi, dikuliahkan ke pertanian. Setelah dia lulus dia malah nggak balik. Seharusnya kalian yang dari daerah, ya, disekolahkan oleh orang tua kalian, setelah tamat balik ke daerah. Apa bidang kalian? Ya. Apa contohnya, misalnya kalian di bidang pendidikan. Ya, kalau kalian dari daerah, kalian nanti selesai tamat dari sini, balik lagi ke kampung halaman kalian, bangun pendidikannya. Bukan nggak ada di daerah-daerah itu sekolah-sekolah yang kekurangan tenaga pendidik. Karena kemungkinan tidak banyak yang mau jadi guru di sana. Selain gajinya kecil, tempat tinggalnya juga tidak memadai. Ya, makanya yang bisa menerima kekurangan-kekurangan di sana pasti orang daerah situ. Jadi kalau kita berasal dari daerah, balik ke daerah, bangun daerahnya supaya daerahnya semakin maju. Kalau enggak, jangan harapkan orang-orang dari kota balik ke daerah itu. Paling ada kalau guru-guru PNS misalnya yang ditempatkan ke daerah-daerah itu, mereka hanya untuk mengejar karir biasanya. Ya. Gimana contohnya? Misalnya lulus PNS ditempatkan ke daerah terpencil. Ya, setelah syarat memungkinkan dia untuk pindah, dia bakalan pindah.
Misalnya pengabdian 10 tahun. Di tahun ke-11 pasti dia pindah ke kota. Dia urus pindahnya, dia pindah. Ya kan? Makanya kalau kita lulus PNS, kalau kita memang di awal, memang harusnya di awal kita keluar dulu. Kita keluar dulu di awal, supaya apa? Supaya nanti di masa tua kita bisa minta kembali ke tempat itu. Karena biasanya PNS itu nggak pernah pemindahan lokasi kerja di tempat yang sama tuh 2 kali, nggak pernah. Dari ujung Indonesia sampai ujung Indonesia. Ya, seperti ada kawan saya, bapaknya PNS, yang pertama dia ditawarkan untuk di Medan, dia nggak mau. Ya, nggak mau. Karena apa? Biarkan Medan jadi tempat dia pensiun, karena dia asal dari Medan. Jadi dia pindah dulu ke Aceh ke Jawa, Jawa ke Papua, Papua. Setelah banyak lagi itu ya, yang kota-kota besar saya tahu itulah yang umumnya. Selanjutnya pensiun dia di Medan. Mas umur udah mau dekat pensiun, 5-10 tahun lagi mau pensiun. Kan tahu ada taraf di undang-undang pensiun tuh tahun berapa, baru balik ke Medan. Bisa tempat istirahat. Tapi kalau guru jarang yang ada pindah-pindah, walaupun PNS. Kecuali memang dia nggak kerasan. Makanya lebih bagus yang putra-putra daerahnya. Lanjutnya ada kontribusi devisa, yaitu pencaturan internasional, di mana salah satu aktivitasnya adalah melaksanakan perdagangan internasional. Jadi pendapatan ini juga dari perdagangan internasional. Ya, apa itu yang saham-saham? Kalau yang bisa kita apakan dengan saham-saham internasional, ya, reksadana internasional banyak. Kinerja dan peran sektor pertanian di Indonesia, yang pertama di pertumbuhan output sejak tahun 1970-an. Ya. Jadi pertanian relatif menurun, sedangkan dari industri, manufaktur dan sektor-sektor lainnya dan sektor tersier meningkat. Jadi selama periode 1990-an, pangsa output agregat atau PDB dari pertanian termasuk peternakan, kehutanan dan perikanan mengalami penurunan. Dari harganya ya, bukan distribusi ya. Dari sekitar 17,9% tahun 93 menjadi 16,4% di tahun 2001. Jadi ada penurunan. Biasanya kalau penurunan ini ada sebabnya, ya, karena banyaknya barang. Ya, kalau dari sistem ekonomi itu harga dapat turun, banyaknya barang sementara permintaan sedikit. Jadi untuk menyiasatinya, turunilah nih harga, kasih diskon. Supaya apa? Supaya cepat habis saja. Kalau tetap dipertahankan dengan harga normal, nggak habis-habis, busuk, rusak barang, nggak laku lagi, kan makin rugi. Pertumbuhan dan diversifikasi ekspor, itu komoditas pertanian Indonesia yang diekspor cukup bervariasi, mulai dari getah karet, kopi, udang, rempah-rempah, mutiara, hingga berbagai macam sayur dan buah. Selama tahun 1993 sampai 2001, nilai eks total dari komoditas itu rata-rata per tahun sampai 3 miliar dolar. Di antara komoditi tersebut, yang paling besar ekspornya adalah udang dengan rata-rata sedikit di atas 1 miliar dolar selama periode yang sama. Di sini kita lihat bahwa segala jenis pertanian peternakan ada, ya, sangat dibutuhkan di dunia luar juga.
Jadi nggak usah malu kita untuk kalau memang kita asal dari daerah, kita jadi guru sana ikut bertani, nggak usah malu. Itu yang peluang paling menjanjikan. Oh, memang kita asal dari daerah, tapi kalau kita asal dari kota, ingin bertani ke daerah, ya pasti ya kita butuh dana yang cukup. Yang cukup dulu untuk bisa ke sana. Pertama beli tanah, beli rumah, kan? Tapi kalau kita memang udah asal dari sana, ada kampung halaman kita di sana, ada orang tua kita di sana, ada nenek kita di sana, kita bisa kembali membangunnya. Ada kontribusi terhadap kesempatan kerja, bahwa di suatu negara agraris seperti Indonesia, di mana ekonomi dalam negerinya masih dominasi oleh ekonomi pedesaan, sebagian besar dari jumlah angkatan tenaga kerja bekerja di pertanian. Ya, nih. Jadi untuk apa kita mimpi jauh-jauh kerja ke luar negeri? Atau kita keluar negeri jadi pembantu misalnya, ya, jadi asisten rumah tangga. Kenapa kalau kita asal dari desa, kenapa nggak bangun desa kita supaya maju? Ya, kita nggak usah mimpi bangun seluruh desa. Apa yang kita punya di desa itu yang kita bangun. Ya, kita punya sawah sepetak. Misalnya kan, gimana sawah itu berproduksi lancar, itu aja udah membantu. Kan kalau kita punya sawah misalnya, kita menghasilkan misalnya beras, padi, beras. Kalau kita rutin menghasilkan, kan ada yang kita jual ke pemerintah. Nggak semuanya kita makan, ya kan? Melebihin dari cukup. Ya, dari sepetak nanti bisa beli 2 petak, 3 petak, 4 petak. Masa mimpi besar-besar dulu. Dari 1 dulu, kita gimana memproduksi dari 1 itu bisa menghasilkan 2. Dari 2 bisa menghasilkan 3, 3 bisa jadi 4. Ya. Jangan kita mentang-mentang punya uang, kita langsung beli 2 atau beli 3, jangan. Kalau kalian langsung beli 2 atau 3, kalian nggak menikmati yang namanya proses. Ya. Jadi kalau dalam usaha ini yang perlu kita nikmati itu bukan modal dan hasil aja, tapi prosesnya. Gimana dengan modal sekian kita dapat berproses menjadi sekian, ya kan? Bisa menghasilkan sekian. Prosesnya ini gimana? Kan? Kalau kita dalam usaha kan yang kita catat itu proses kerja kita. Ada pendapatan, ada pengeluaran. Jadi dalam sebulan ini apa yang kita lakukan bisa jadi seperti ini. Kan yang perlu direvisi kan itunya, bukan pendapatan dan pengeluarannya. Ya, ininya yang direvisi, prosesnya direvisi, maka pendapatannya otomatis revisi sendiri, meningkat sendiri. Kan? Ini di nilai tukar petani, pengertian nilai tukar petani adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani, yang dinyatakan dalam persentase. Nah, inilah yang menjadi sumber utama kesejahteraan petani. Bagaimana nilai tukar petani itu jelas ditetapkan oleh pemerintah. Jadi dengan nilai tukar yang jelas, petani dapat merencanakan masa depannya. Berapa yang harus dia tabung setiap bulannya untuk mendapatkan lahan pertanian lagi. Ya. Yakinlah saya, yang jadi petani itu nggak ada tuh 10 tahun, 20 tahun jadi petani, lahannya cuma itu-itu aja. Lain hal kalau dia
memang pekerja ya. Ya. Ini saya kan cerita yang berusaha di pertanian. Kalau bekerja mungkin bisa meningkat jadi punya kalau dia pandai manajemen keuangannya, atau dia tetap jadi kuli pertanian aja. Kalau kita punya tanah, berapa penghasilan sebulan misalnya, sekian misalnya. Berapa biaya untuk sebulan, sekian. Berapa keuntungan sebulan. Nah, dari keuntungan ini misalnya keuntungan 5 juta, berapa yang bisa kita simpan untuk investasi? Ya. Balik kita ke sistem Cina, kalau saya dapat dari orang Cina, saya nggak berani jamin ke seluruh orang Cina yang ada di Kota Medan ataupun di Indonesia. Tapi saya dapat dari nenek di Cina, mereka bilang berapapun yang mereka dapat itu setengahnya wajib diinvestasikan. Jadi kalau dulu gaji mereka 1.500.000, mereka belikan emas. Emas yang investasi paling aman waktu itu. Sekarang pun saya rasa masih. Belikan emas, jadi dengan sisa setengah lagi itu mau nggak mau harus cukup untuk biaya hidup, sewa rumah, segala macam pada saat itu. Sekarang kenapa kita nggak bisa? Misalnya kita bisa bekerja, gaji misalnya kita 3 juta. Kenapa nggak 1,5 kalian belikan emas? Sebulan kalian 1,5 itu harus cukup. Cukup, pasti bisa cukup. Karena kalian dikasih uang 1,5 juta dengan uang 3 juta, pasti habisnya dalam jumlah yang sama, dalam hari yang rukun yang sama. Jadi bukan karena banyaknya atau sedikitnya uang, tapi semakin banyak uang itu semakin besar kemauan. Maka lebih bagus kita investasikan dulu. Ya. Ada uang, dapat uang, kita simpan dulu. Kalau nggak cukup beli emas, kita simpan dulu. Masukkan ke celengan, entah apa, celengan yang bergembok segala macam. Nah, nanti udah cukup, belikan emas. Kan? Emas itu sangat menjanjikan. Kenapa saya bilang menjanjikan? Karena emas antam itu dulu saya pernah beli 483 di tahun 2010 lebih kurang. Sekarang emas antam itu 1.010.000 kalau belum berubah harga sekarang. Lihat, udah lebih dari 10 tahun aja udah lebih dari 2 kali lipat naiknya. Ya kan? Menjanjikan kan? Karena investasi yang simple, ya, nggak usah mimpi banyak-banyak. 1 bulan kalian bisa beli 1 gram emas, udah hebat kan? Beli aja logam mulia, kalian ke toko emas, kalian beli antam, itu harganya 1 gram 1.010.000, ada tuh 1 keping kecil, itu ada sertifikatnya nanti belinya. Itu aja kalian simpan. Kalian beli celengan, kalian masukkan ke celengan pun bisa dia. Tinggal sertifikatnya kalian simpan di tempat nyimpan surat-surat berharga seperti ijazah segala macam, kalian simpan. Sertifikatnya kecil dia. Kalau logam mulia antam itu kalian jual dimanapun harganya sama, berdasarkan harga internasional. Dan jual pun di luar negeri pun harganya sama. Ada IB atau indeks harga yang dibayar petani. Tuh, harga yang menunjukkan perkembangan harga kebutuhan rumah tangga petani. Baik kebutuhan untuk konsumsi rumah tangga maupun kebutuhan untuk proses produksi pertanian. Ya, jadi dari indeks ini kita bisa lihat kebutuhan petani. Ya,
Karena petani ini juga punya kebutuhan dalam hidupnya. Makanya kalau kita jadi petani juga kita harus hitung kebutuhan kita. Bukan hanya kebutuhan kita bertani. Kalau kita mempekerjakan orang ya kita hitung juga kebutuhan untuk menggajinya. Kalau kita kerja sendiri ya kita hitung juga kebutuhan kita makan, beli pupuk segala macam itu harus kita hitung. Jadi tahu kita berapa keuntungannya. Keuntungan bukan kita hitung dari harga modal dengan harga jual. Bukan. Karena dari harga modal dan harga jual itu ada proses. Proses itu juga harus dihitung. Ya, sampai sinilah dulu pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.